teman-teman, tap layar teman-teman ya, tap layarnya dulu. Oke, silakan dimulai. Ya, shalom teman-teman semua, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema kita adalah penebusan dosa. Ya, teman-teman ya, walaupun tadi Farouq agak nyenggol-nyenggol sedikit ya. Farouq tadi udah mengklaim kalau ini akan menjadi diskusi yang satu arah. Nanti kita akan jadikan dua arah, mungkin dia lagi takut ditanya. Makanya dia mengklaim diskusi ini jadi diskusi satu arah, mungkin karena dia takut mau ditanya. Oke, sekarang saya akan jelaskan kenapa sih manusia itu dosanya harus ditebus. Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26, bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, kenapa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bahkan hampir sama dengan Allah ini dosanya harus diampuni? Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa juga, itu konsekuensinya adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Nah, ingat, konsekuensi dosa itu adalah maut. Maka dari itu, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa itu. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, karena kasih Tuhan kepada kita, Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mampu menyelamatkan kita? Manusia yang berdosa ini. Kalau yang berdosa ini adalah binatang, selesai masalahnya, gampang sekali. Tetapi yang berdosa ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26, bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Maka yang menebus harus manusia. Maka dari itu sang firman itu mengambil rupa manusia, karena cuma Tuhan Yesus lah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengambil kutuk itu dan merubah kutuk itu menjadi berkat. Karena apa? Karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang tidak menyesatkan kami. Supaya apa? Supaya pulihnya hubungan kami dengan manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Itu. Jadi itulah konsep penebusan dosa di dalam iman kekristenan. Supaya apa lagi? Kita ditebus dosanya, supaya kita memperoleh hidup yang baru. Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan 11. Supaya kita manusia yang diciptakan ini tidak mati di dalam kebinasaan. Jadi jelas data-data Alkitab di dalam iman kekristenan. Saya sudah bacakan semua, saya sudah sampaikan semua data-data konsep penebusan dosa di dalam iman Kristen. Nah, mari nanti kita tanya teman-teman. Tadi Farouq berstatement, dosa itu yang pertama Allah yang mengampuni dosa, yang kedua orang bisa mendapatkan pengampunan itu kecuali dia bertobat. Mari nanti kita buktikan menggunakan data dan dalil sesuai narasi Farouq Sianifar, ya teman-teman ya. Sesuai narasi Farouq Sianifar. Teman-teman Kristen, kencengin tap layarnya teman-teman, di posting-posting ulang, di share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat ya guys ya. Ini karena kita udah lama nggak live siang, kita live siang lagi, kencengin dulu teman-teman tap layarnya, di posting-posting ulang ya teman-teman ya. Nah itulah konsep penebusan dosa di dalam iman kekristenan. Saya tidak mau menyenggol iman manapun, saya lebih fokus menjelaskan iman saya dulu, dan yang terpenting itu saya menjelaskan iman saya, bukan saya bertanya sebenarnya. Silakan. Oke, kita naikkan satu oktav teman-teman ya. Kita harap Oki bisa tenang,
Musa maupun Yesus tidak pernah mengajarkan konsep tebus dosa, tidak pernah. Ini Dinda, abang ini sudah baca Bible berpuluh-puluh tahun, namanya Dinda. Musa mengajarkan bertobat supaya diampuni, Yesus juga mengajarkan bertobat supaya dosamu diampuni. Itu tertulis dalam Matius 4 nomor 17, Lukas 5 nomor 32, dan juga Yeskiel 18:33, Yakobus 4 juga nomor 8. Yesus itu tidak pernah mengajarkan gitu loh, konsep penebusan dosa itu tadi, nggak pernah gitu loh. Kalau konsep penebusan dosa itu di dalam teman-teman Kristen jadi iman, bagian dari iman kalian, silakan nanti ini ya, silakan kau sampaikan kepada kami, kepada siapa Tuhan kau untuk menebus dosa, kepada siapa. Makanya tadi di awal pembuka prolog tadi saya baca di bawah saya Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran dikatakan, aku ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Tapi ketika kita komparasikan dengan angan-angan si Oki, angan-angan Kristennya, Tuhannya berkata gini, aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk membunuhku, untuk menganiayaku, untuk membuatku menderita. Itu konsep yang gampang. Tuhan ciptakan manusia supaya manusia bisa menghadirkan penderitaan bagi Tuhan. Itu konsep yang gampang itu Ki ya. Nanti ingat ya pertanyaanku, kepada siapa Tuhanmu itu mengampuni apa menebus dosa? Karena apa? Karena nabi-nabi terdahulu itu tidak pernah mengajarkan konsep penebusan dosa dengan darah anak manusia, apalagi dengan darah Tuhan. Dalam kitab Keluaran 29 dari nomor 1 sampai dengan nomor 14, umat dari Israel sudah bisa mendapatkan penghapusan dosa dengan menyembelih sapi jantan, di mana bahagian dari sapi itu ada dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah, dan beserta dengan kulitnya dan kotorannya yang dibakar di luar perkemahan. Makanya saya bilang gitu loh, konsep penebusan dosa itu hanya angan-angan bagi mereka yang tak berakal. Bani Israel bakar-bakar tai, mereka sudah dapat penghapus dosa. Kok kenapa bunuh Tuhan? Dan konsep penebusan dosa ini tidak melambangkan keadilan, tak melambangkan keadilan. Kenapa tidak melambangkan keadilan? Masa Kristen yang berzina Tuhan yang harus mati? Kristen yang membunuh Tuhan yang harus mati? Kristen yang berbuat maksiat Tuhan yang harus mati? Sama analoginya begini, kita jalan-jalan di mall, kau yang ngambil belanjaan, aku yang bayar gitu. Ya ganti aja. Itu bukan sebuah keadilan Dinda. Ingat ya, Musa maupun Yesus tidak pernah mengajarkan konsep penebusan dosa. Lalu dilanjutkan dengan Nabi Muhammad SAW juga tidak mengajarkan konsep penebusan dosa. Karena dosa itu diampuni, bukan ditebus. Ketika dosa itu ditebus, ketika ada satu sosok Tuhan yang katanya dia menebus dosa, berarti dia lemah. Kenapa? Karena dia untuk mengampuni, dia harus menebus dulu. Itu kelemahan dia. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Surga dan neraka itu hak prerogatifnya dari Tuhan. Gitu loh. Hak dia menentukan siapa yang pantas ke dalam surga dan siapa yang pantas untuk masuk ke dalam neraka. Tuhannya Musa menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel supaya menjadi petunjuk atas Bani Israel agar mereka mengikuti perintah dari Tuhan dan menjauhi larangannya. Gitu loh. Untuk apa lagi Tuhan menurunkan kitab kalau memang ujung-ujungnya Tuhan mati untuk menebus dosa? Coba lagi. Untuk apa Tuhan
sebelum kita jawab pertanyaan Farouq Sianifar, teman-teman, saya mau sampaikan ya, orang-orang yang percaya dengan narasi Farouq Sianifar ini cuman anak sekolah minggu yang pulang ke rumahnya langsung terbera-bera di celana, karena narasinya kosong. Yang percaya dengan narasi Farouq Sianifar ini cuman anak sekolah minggu yang pulang ke rumahnya merengek-rengek karena terbera-bera di celana. Ya, saya cuma mengikuti gaya diskusinya ya, teman-teman. Oke, kita langsung jawab. Kalau Bang Oki itu menjawab pakai data, ya, menjawab pakai data, pakai dalil. Roma pasal 5 ayat yang 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita ini disebut, kita ini untuk didamaikan hubungannya dengan Allah. Karena dosa upah dosa ialah maut. Karena dosa juga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat 10. Saya mau jelaskan dulu framingan tentang kitab Keluaran tadi. Makanya yang dibakar itu bukan cuma kotorannya, Farouq, jangan kau framing ya. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 4 ayat yang 10, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, iman harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Jadi semuanya itu dibakar di dalam korban mezbah bakaran, bukan cuma kotorannya. Jangan cuma kutip yang di Keluaran, tapi kau tidak baca Imamat pasal 4 ayat yang 10 ya, Farouq Sianifar ya. Itu. Nah, Farouq Sianifar tadi bernarasi, teman-teman. Udah, saya sudah jawab semua ya. Gitu. Farouq Sianifar tadi bernarasi, guys. Musa itu tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Pertanyaan saya, di mana Nabi Musa juga mengajarkan kalau mau selamat itu harus dengan beragama Islam? Gimana datanya? Di mana datanya Nabi Musa mengajarkan kalau mau selamat itu harus beragama Islam? Kau cari di kitab Torah itu, ada nggak keselamatan itu kata Musa harus dengan beragama Islam? Kalau ini jelas datanya. Yang saya sampaikan di awal tadi, Tuhan Yesus salah satu-satunya penebusan dosa itu. Semua nubuatan yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jawab pertanyaan saya, Farouq. Jawab pertanyaan saya. Kalau saya bisa menjawab, di mana nubuatan keselamatan itu harus melalui Tuhan Yesus. Saya bisa tunjukkan itu, menunjukkan data dan di mana di dalam perjanjian lama keselamatan itu melalui agama Islam. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, Farouq tadi bernarasi ya, teman-teman ya. Farouq tadi bernarasi, kalau kita mau selamat, kata Farouq Sianifar ya, kita harus bertobat. Apakah bisa dijamin, Farouq, ketika bertobat itu kita mendapatkan keselamatan? Jawab. Saya mau pertanyaan yang receh-receh aja dulu. Saya nggak mau terlalu masuk yang berat. Karena saya tahu lawan kualitas diskusi saya ini cuma lebih besar congornya dibandingkan datanya. Apalagi kalau kita tanya tentang imannya. Ya, saya tahu. Gitu. Makanya saya mau Farouq jawab pertanyaan saya menggunakan data dan dalil. Ini receh pertanyaan saya ini. Saya mau yang receh-receh, yang ringan-ringan aja. Di mana datanya dipastikan kalian selamat ketika bertobat? Tunjukkan saya satu data di dalam Al-Quranmu dipastikan selamat ketika bertobat. Dua, pertanyaan saya, kenapa mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Jawab pakai data dan pakai dalil. Saya bisa tunjukkan hadisnya. Kenapa mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Jawab pakai data, pakai dalil. Saya jawab pertanyaanmu pakai data, pakai dalil ya. Jangan modal asumsi, jangan modal curhat, Farouq. 2 match kau tadi curhat terus. Jangan curhat. Diskusi, kita diskusi pakai data. Jangan curhat ya. Gitu. Naik malu. Anak-anak sekolah minggu melihat cara
diskusi, curhat terus katanya. Itu. Jawab Pendeta. Jawab Pendeta. Cepat. Dan teman-teman ya, teman-teman sabar ya, santai, karena kita sudah tahu pasti jawaban dari Oki itu nggak nyambung. Yang saya tanyakan tadi, jika memang Yesus itu menebus dosa, kepada siapa Yesus menebus dosa? Itu yang kutanya tadi. Kemana-mana si Oki mutar-mutar. Aku udah kasih tahu analogi tadi. Ketika aku menebus ikan yang ada di laut, ya aku gunakan cacing untuk memancingnya, dapat ikan. Kepada siapa ikan itu ketebus? Kepada laut. Ketika aku mau menebus sepeda motor di sebuah showroom dengan kukeluarkan uang 24 juta rupiah, kepada siapa sepeda motor itu ketebus? Kepada showroom. Kan pertanyaanku simpel. Kok mutar sana mutar? Lucunya lagi, kutanya sama kita di teman-teman, coba jawab ya, jika memang Yesus itu mengajarkan konsep penebusan dosa, kepada siapa Yesus itu menebus dosa? Kepada siapa Tuhan mau menebus dosa? Jawab Oki dalam Roma 5 ayat 10. Karena umat ini ibaratnya teman-teman ya, Oki ini ujian di sekolah. Dia ujian sekolah nih. Dia kalau dapat di lembaran pertanyaan. Pertanyaan dari gurunya gini. Jika memang konsep penebusan dosa itu ada, kepada siapa Tuhan mau menebus dosa? Lalu dijawab Oki. Karena umat manusia telah didamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya Yesus Kristus, maka mereka yang sekarang telah diperdamaikan akan lebih pasti lagi diselamatkan hidupnya. Fix. Ini jawaban orang gila. Ini jawaban orang gila. Pasti guru si Oki langsung nelpon mamanya. Halo, Mama Oki. Ya, ini anak kau ini udah gila. Udah gila. Fix ini udah gila. Kenapa kau bilang aku gila? Dikasih pertanyaan tanpa apa jawabannya, katanya. Kau kan harusnya bisa memahami ya kaidah bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan jika diawali dengan kata siapa, kan harus memberi jawaban sebuah nama. Dalam angan-angan dan khayalan Kristen, kan Yesus yang mati menebus dosa kan? Dan dalam angan-angan khayalan Kristen, Yesus itu kan Tuhan kan? Nah, ketika ditanya Yesus yang angan-angan Kristen itu adalah Tuhan menebus dosa, kepada siapa menebus dosa? Masa kau jawabnya karena umat manusia telah didamaikan? Kan gila kamu. Makanya aku bilang, boleh saja kau jadi Kristen, Ki, tapi pada waktu yang sama kau jangan gila. Boleh saja kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu. Nanti dulu kau kaji tentang, kami dapat tebus dosa, kami dapat ini, nanti dulu nanti. Kasih tahu dulu kepada kami, kepada siapa kau terdapat, kepada siapa Tuhan kau itu tebus dosa. Terus kau pertanyakan tentang hadis itu mencium hajar aswad dalam rukun Yamani. Kenapa bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Karena surah Al-Adab 21. Di dalam surah Al-Adab 21, Allah berfirman, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri teladan yang baik kau tiru bagi kamu ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kami mencium hajar aswad dalam rukun Yamani karena kami mengikuti Nabi kami. Di mana ketika kami mengikuti Nabi kami diperintahkan oleh Tuhan kami. Disempurnakan lagi ketika dia menyampaikan ajaran dan mendapatkan legalitas. Surah Al-Jum ayat
benar. Ih, satu season satu pertanyaan lah. Masa satu season 3 pertanyaan kok ini? Kok banyak ayat tadi saya tanggapi semua rupanya. Kenapa kau takut? Aku satu season kasih aku satu Jangan pertanyaan. takut, jangan curhat. Jangan curhat. Ya, teman-teman, inilah kualitas Farouq. Ya, nanti saya tanggapi jawaban Farouq. Ingat, pertanyaan saya belum dijawab. Di mana di dalam Quranmu kalau bertobat dipastikan selamat? Pakai data dan pakai dalil. Pakai data dan pakai dalil, ya. Terus Farouq bertanya lagi hal yang sudah kita jawab, teman-teman, nggak apa-apa. Kita menjelaskan tentang Alkitab. Kepada siapa menebus dosa? Ingat, karena dosa itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi menebusnya kepada siapa? Nih data ya. Nih, ini data Farouq. Beda kelas diskusi kita. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, menebusnya kepada siapa, Pak? Farouq Sianifar. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi menebus dosa itu apa? Untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Jelas. Karena apa? Roma pasal 3 ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu. Saya jawab pakai data dan pakai dalil. Farouq jangan modal congor-congor. Nah, terus teman-teman, Farouq tadi menjawab, kenapa mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa habis-habisnya? Farouq jawab pakai Quran surat Al-Ahzab. Ya, diperintahkan oleh Tuhan kami untuk mengikuti suri tauladan. Pertanyaan saya, di mana Allah memerintahkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa habis-habisnya? Sampai kiamat kau tidak akan pernah bisa menjawab ini. Gimana perintah Allahmu di dalam Al-Quran mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa habis-habisnya? Pakai data dan pakai dalil. Jangan pakai karang-karangan. Ingat, Al-Quran itu adalah firman dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Di mana perintah Allahmu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa habis-habisnya? Sampai terberak-berak tidak akan pernah mungkin kau jawab pertanyaan saya. Kau bawa surat Al-Ahzab, kau kena sendiri, Farouq. Di dalam surat Al-Ahzab kan jelas mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad, ya kan? Itu. Dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Tuhan kami. Saya catat ya. Kalau saya diskusi itu, saya catat setiap jawabanmu. Ini saya catat nih. Diperintahkan oleh Tuhan kami. Pertanyaan saya, di mana Tuhanmu memerintahkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa habis-habisnya? Pakai data, pakai dalil. Jangan kau curhat. Jangan kau curhat, Farouq Sianifar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pura-pura lupa. Di awal statementmu, salah satu yang membuat kita selamat itu adalah bertobat. Di mana datanya di dalam Al-Quranmu tertulis secara eksplisit kalau bertobat bisa diselamatkan. Searching dulu kau, pakai ChatGPT. Pakai ChatGPT, makanya ya, jangan kau bilang penebusan dosa itu hayalan. Kau bertanggung jawabkan dulu. Di mana perkataan Tuhanmu, Farouq? Di mana perkataan Tuhanmu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa habis-habisnya? Di mana perkataan Tuhanmu? Yang kedua, di mana bertobat itu dipastikan selamat? Oh iya, yang ketiga, teman-teman, di mana Musa mengajarkan kalau mau selamat harus beragama Islam? Kan? Aduh, cuman modal-modal curhat, modal-modal framing. Kalau orang diskusi modal data, bertanya pakai data, menjawab pakai data. Itu kualitas Kristen kalau diskusi. Bukan cuma modal koar-koar.
Memang kamu sungguh nekat yang nyata. Teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya. Yang kita tanya apa, yang dijawabnya apa? Lihat. Masih banyak framingnya dibandingin menjawabnya. Lihat. Teman-teman Kristen saksikan. Inilah kualitasnya. Lihat. Ya, silakan. Berapa pertanyaan dikasih sama Soki? Dikasih Soki kita coba. 5 atau 100 tadi pertanyaan coba lah. Banyak sekali pertanyaannya coba lah. Entah apa maksud kau. Salah siapa kok nggak menjawab dari tadi? Waktu ini di pertama dibilang dia, ya sebut satu ayat di dalam Al-Quran di mana diajarkan dengan bertobat mendapatkan keselamatan. Siapa yang ngomong? Di awal kan tadi aku bilang sama kau konsep dosa itu diampuni. Dan aku sudah kasih dalil sama kau, gitu loh. Yang kedua, sebut satu ayat di mana dikatakan dosa itu selamat itu agar selamat itu muslim. Siapa lagi yang ngomong? Ini diskusi kita udah kemana-mana larinya ini, gak kemana. Aku akan buktikan untuk kali kedua, ya kan, si Oki ini udah gila. Aku jamin dia udah gila gitu loh. Kenapa udah gila? Ya kan, ketika kita tanya sama si Oki tadi kan, dari awal match tadi, jika memang konsep penebusan dosa itu ada benar adanya, kepada siapa Tuhan kau menebus dosa? Dijawab si Oki sama di dalam Roma 3 nomor 23 di tengah ya teman-teman ya. Roma 3 teman-teman yang di bawah boleh buka dengan datanya sendiri ya. Pertanyaannya begini, kepada siapa Tuhan yang menebus dosa? Dijawab Mas Yogi. Ini jawabannya ya. Mana jawabannya? Jawab Oki. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan mana kinya? Loh, mana dia? Nggak betul sok ini kabur dia. Kabur dia, kejar lagi. Kurang ajar sok ini. Udah janji padahal tadi jangan main kabur. Kejar lagi teman-teman. Cari sokinya, cari sampai dapat. Cari, tengok. Nah, kenapa kau turun Dinda? Ngelek. 2 menit setengah lah, udah jalan 2 menit setengahnya. Udah jalan 2 menit setengah. Kayak mana? Ngatur waktu 2 menit setengahnya kayak mana? Ya udah, ini jam 13.33, berarti jam 13.36. Udah, narasi lah kalau sampai 13.36. Narasi lah dulu, sampai 13.36. Jelas Yogi ini ya. Ya, kita buktikan hari ini untuk kali kedua kita buktikan memang teman-teman. Syarat jadi hotel itu harus gila permanen. Kita bertanya sama dia tadi kan, jika memang konsep penebusan dosa itu ada dalam Kristen, kepada siapa Tuhan kau menebus dosa? Dijawab sama Yogi. Nih, pertanyaan ini dalam tertulis misalkan, kepada siapa Yesus Tuhan orang Kristen menebus dosa? Jawab Oki. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 nomor 23. Fix gila. Dapatnya. Jangan kalian berharap mendapatkan jawaban ketika bertanya kepada Kristen. Gila. Makanya aku bilang berusaha peradaban. Karena apa? Akalnya itu harus ditinggalkan. Gak masuk akal jawabannya. Dan aku bilang sama kau Dinda, sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, kau menjawabnya itu harus diawali dengan sebuah nama. Ini buktinya ketika kau tak mampu menjawab pertanyaanku ini, konsep tebus dosa dalam dirimu itu sebatas khayalan dan omongan belaka. Terus kau bilang dalam surah Al-An'am 21 ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk diikuti, ada sebut satu ayatnya di mana Allah itu memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Apa yang disampaikan Nabi itu berasal dari Allah. Bukan dalam surah An-Najm ayat yang pertama sampai dengan ketiga, keempat. Baca. Kita buka ayat hidayah. Nih.
itu merupakan wahyu dari Allah. Dan patuhnya kami terhadap apa yang disampaikan Nabi kami. Itu yang mendapat yang kami mendapatkan rahmat dari Allah. Habis. Kita gas teman-teman. Udah nggak semua diskusi soal ini lah. Ya, inilah kualitas Farouq Sianifar, teman-teman ya. Ini kualitas Farouq. Kualitas orang oleh. Gitu. Ikan 30 detik pula kau tadi masih nggak bisa. Ya. Gitu. Ketika ditanya imannya teman-teman, langsung pelintir sana, pelintir sini. Siapa yang ngomong bertobat? Farouq, sudah aku bilang sama kau, semua narasi kau dari awal, aku tuh bukan modal kau, bukan seperti kau yang tidak mencatat. Az-Zumar 53, Allah mengampuni kecuali orang-orang yang bertobat mendapat ampunan. Nah, Matius 4 ayat 17 ini kan narasimu semua yang saya catat. Tidak seperti kau ketika saya berdiskusi itu, Farouq Sianifar. Makanya kau jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam imanmu, di dalam Qur'anmu itu tertulis kalau bertobat itu pasti selamat. Kau tidak berani jawab karena kau mau deduksi apa yang tertulis di dalam Qur'an kau lebih-lebihkan. Bacakan. Makanya kau tidak berani jawab, Farouq. Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat yang ke-67. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Masih mudah-mudahan. Jadi kau jangan berani-beraninya bernarasi kalau mau selamat itu bertobat. Al-Qasas ayat yang ke-67. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Yang bertobat aja masih mudah-mudahan, Farouq. Jangan statementmu lebih besar dibandingkan yang tertulis di dalam Quran. Makanya kau tidak berani menjawab. Kalau mau selamat, salah satunya harus bertobat. Di mana bertobat dipastikan selamat? Al-Qasas 67. Masih mudah-mudahan. Di mana tertulisnya secara eksplisit, Farouq? Perintah Tuhanmu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Jangan lari. Ya, yang kau bawakan tadi tidak tertulis. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, menghapus dosa habis-habisnya. Tolong kau jawab itu, ya. Oke, teman-teman, sekarang saya mau sanggah yang jadi pernyataan Farouq. Ketika saya bertanya siapa, maka jawabannya harus nama. Menangis guru bahasa Indonesia mendengar logika Farouq. Pertanyaan siapa? Jawabannya tidak harus menyebutkan nama. Di depan sana ada orang kemalingan. Siapa korbannya? Itu yang punya rumah. Emang tahu namanya? Makanya aku bilang, menangis guru bahasa Indonesia mendengarkan narasimu, Farouq. Tidak harus sebuah pertanyaan dengan siapa itu harus menyebutkan nama. Belajar bahasa Indonesia enggak? Belajar enggak? Jangan kau gunakan hawa nafsumu. Belajar bahasa Indonesia enggak? Sejak kapan bertanya siapa itu harus menjawab pakai nama? Sejak kapan? Belajar bahasa Indonesia enggak? Menangis guru bahasa Indonesia, menangis. Makanya kurang-kurangi. Itulah teman-teman, diskusi dengan Farouq ini sebenarnya nggak ada isinya. Logikanya aja cacat. Kalau saya bertanya siapa, itu kau harus jawab pakai nama. Menangis guru bahasa Indonesia, Farouq kau buat. Aduh, memang berat ya teman-temannya. Kosong. Kau ngerti nggak? Bertanya
dengan siapa itu apa artinya? Ngerti nggak? Pelajaran bahasa Indonesia. Memang harus jawabnya pakai nama. Aduh, tapi nggak apa-apa teman-teman. Tujuan kita tuh bukan Farouq, tapi orang-orang yang mendengarkan di bawah. Siapa tahu masih ada segelintir orang yang otaknya waras. Karena kalau kita berharap Farouq ini logikanya aja cacat. Masya Allah, ya Allah. Jangan curhat. Jelas lagi teman-teman ya, memang begitulah ya. Syarat menjadi oten itu harus matikan akalnya secara permanen. Sejak kapan pertanyaan yang diawali dengan kata siapa harus dijawab dengan diawali dengan sebuah nama? Ya Allah, kaidah bahasa Indonesia saja berdasarkan KBBI kau bantah loh Ki. Ini artikelnya ini semua ini loh Ki. Ya Allah, dinda Ki. Ya Allah, kok berobat dulu lah sebelum berdebat kok Ki. Ya Allah. Ini. Belajar lah, balik kita belajar seperti anak-anak ya. Ini 15 contoh pertanyaan menggunakan kalimat siapa. Ya Allah ya Tuhanku Ki. Ini 15 contoh Ki. Ya Allah, memang ya Allah. Ini siapa yang meletakkan buku itu sembarangan? Dijawab dengan nama. Siapa? Apalagi nih? Siapa yang membeli baju dan celana ini? Dijawab dengan nama. Siapa nama orang tuamu? Dijawab dengan nama ini. Ini contoh artikelnya. Ini di bawah lagi nih. Ya Allah. Coba ini contoh kata tanya siapa sering digunakan. Ya Allah ya Tuhan. Gak mampu lagi kau berdiskusi, kau matikan akalmu Ki. Berarti si Oki ini kalau ditanya sama istrinya kan, Bang, siapa yang membelikan kita, yang membeli nasi goreng kita itu Bang? Jadi waktu itu langsung istri kau minta cerai. Laki aku udah gila katanya. Ditanya apa lagi, Bang, siapa yang parkirkan mobil itu Bang di depan halaman? Jadi waktu itu angin kencang. Bangga kami lah teman-teman Kristen ini punya apologi kayak Soki ini Bang. Kuliah kau ngambil teologi yang puluhan juta uangmu habis bukannya pintar makin gila. Semua pertanyaan yang diawali dengan kata siapa kau harus menyebutkan nama Dinda. Bukan menyebutkan tempat atau bukan menyebut sebuah keadaan. Kau belajar nggak dulu bahasa Indonesia Ki? Malah ketika ditanyakan kalau sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, tersebut suatu tempat dan juga keadaan. Ya. Ini fix sudah gila di Soki ini udah gila. Tidak. Inilah buktinya teman-teman ya. Iman oten, hayalan oten itu tidak bisa lagi diselamatkan kecuali dengan beberapa hal. Dan hari ini kita dapat ilmu dari Oki. Iman oten bisa diselamatkan, hayalan dan angan-angan oten bisa diselamatkan dengan apa? Pura-pura gila. Dengan cara pura-pura gila dia, aku tanya sama dia. Dari awal sampai sekarang aku tanya sama dia. Gitu loh. Jika memang dalam angan-angan Kristen dosa itu ditebus, kepada siapa Tuhan kau itu menebus dosa? Yang kutanyakan kepada siapa? Gitu loh. Sampai sekarang kau nggak ada kau memberikan jawaban, malah melari kemana-mana kau menunjukkan kegilaan kau Dinda. Ya Allah ya Tuhanku. Narasi di awal tadi Dinda, kan tema kita ini kan konsep penebusan dosa kan. Lalu di awal narasi itu tadi aku bilang sama kau ini catat ini Dinda. Ya, di dalam iman Islam dosa itu, konsep dosa itu diampuni, bukan ditebus. Kuberikanlah kau datakan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya. Itu lari dari tema. Dalam iman kami, dosa itu diampuni bukan ditebus. Datanya surah Az-Zumar 53, surah
Sekali lagi aku tanya sama kau Dinda, ya. Aku kalau nggak kau jawab, aku telepon mamamu. Ya. Jika memang konsep penibusan dosa dalam angan-angan Kristen itu benar adanya, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Teman-teman jangan sampai kalah pegang kita, teman-teman. Teman-teman jangan sampai kalah pegang kita. Beda 40 tuh. Teman-teman, kepada siapa Tuhan kau menebus dosa? Ya, silakan jawab. Memang dia ini fokusnya poin, guys. Telepon mama ini. Oke, silakan. Ya, Farouq tadi sedang menunjukkan kebotolannya. Saya akui. Oke, di dalam KBBI siapa itu harus dijawab menggunakan nama. Mana KBBI-nya yang kau bawakan? Itu contoh pertanyaan siapa? Bukan KBBI itu. KBBI ini longor. Nih, wajar kan kau? Kau ini jadi tidak harus Farouq kata siapa itu dijawab menggunakan nama nih. Siapa? Kata siapa dapat berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku sebagai subjek suatu peristiwa. Jawaban dari pertanyaan siapa merupakan nama orang, subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh kalimatnya, siapa yang menjalankan usaha tersebut, siapa yang menjadi korban jiwa dalam bencana alam itu. Makanya saya bilang tadi, jangan longormu kelewatan. Tidak semua pertanyaan siapa harus dijawab dengan nama. Longormu jangan kelewatan. Itu menurut KBBI, bukan menurut hawa nafsumu, botol. Sekarang kalau saya tanya dengan kamu, siapa aja yang menjadi korban jiwa tsunami 2021? Kau bisa jelaskan namanya satu-satu. Kalau memang harus merujuk kepada nama, pasti akan dijawab warga Aceh yang tinggal di daerah sekitar itu yang menjadi korban. Longor, belajar bahasa Indonesia. Yang dibawakan 15 contoh kata, kukira dalam KBBI. Ini KBBI ini longor. Ini ku ajarkan kau dulu. Sebelum kita lanjut diskusi, kita belajar bahasa Indonesia dulu. Nih, contoh pertanyaan siapa? Siapa nama orang? Nih. Siapa saja menjadi korban jiwa dalam bencana alam itu? Kau bisa sebutkan namanya satu-satu? Hah? Bisa nggak kau sebutkan namanya satu-satu? Bisa nggak? Siapa yang menjadi korban jiwa dalam bencana alam itu? Kau sebutkanlah namanya satu-satu. Sudah botol tapi sok pintar. Nah, inilah kelakuan Farouq, ya kan? Makanya belajar bahasa Indonesia, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Pertanyaan siapa dengan menggunakan siapa itu tidak melulu harus dijawab dengan nama. Itu bisa sebuah subjek. Aduh, memang berat ya. Makanya bisa subjek atau pelakunya siapa, korbannya siapa. Itu kalau kau ditanya siapa saja korban tsunami itu, bisa kau jelaskan namanya satu-satu? Hah? Bisa. Aduh berat. Memang ya teman-teman ya, Farouq ini nih diskusinya gimana ya? Kalau logikanya aja udah cacat, jadi males berdiskusi, guys. Masa kata siapa itu harus dijawab menggunakan nama? Kau lawan lah ini KBBI ini. Ini kau lawan ini KBBI ini. Nah, kau lawan ini nih. Tidak harus nama saja. Ada pelaku sebagai subjek, ada suatu peristiwa. Kau lawan KBBI ini, lebih pintar lah kau rupanya. Memang kualitas mula seperti itu, makanya males diskusi sebenarnya. Karena kok bahasa Indonesia aja kok nggak ngerti. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah, baru kita diskusi, serius. Belajar lagi bahasa Indonesia, baru kita diskusi. Longor kali pun. Masa siapa? Kalau kita bertanya siapa, itu kita harus sebutkan nama. Saya sudah sebutkan subjeknya siapa di dalam Roma pasal 5 ayat ke-10.
10, subjeknya itu kepada Allah. Itu subjeknya. Karena apa? Upah dosa, karena dosa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Siapa subjeknya di situ? Allah. Belajar aku nggak tahu ya teman-teman ya, kalau diskusi nggak nyambung itu masih syukur teman-teman. Ini ya bahasa Indonesia pelajaran anak SD nggak ngerti. Gitu loh, gimana kita mau lanjut diskusi seperti ini? Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Jadi kau pahami Farouq, tidak semua pertanyaan dengan siapa itu kau harus menjawab dengan nama. Subjeknya siapa, pelakunya siapa. Nah, subjek ayat yang saya bawakan Roma pasal 5 ayat yang ke-10, subjeknya Allah. Aduh, udahlah. Mau belajar bahasa Indonesia lagi ya? Enggak dulu. Yesus berbuat dosa kepada Allah. Dulu mana dia? Lari lagi dia kan, nggak mau. Aduh, sok ini dikurang ajar sok ini. Kejar sok ini, kejar, lari lagi dia. Kejar dia. Kurang ajar sok ini. Baru aja aku menunjukkan data ini ini. Apa KBB ini KBB ini teman-teman. Lari dia, kurang ajar sok ini. Ini aku ada malas diskusi sama dia ini. Dia ngajak-ngajak diskusi tapi kayak gini dia, dah. Ini KBB ini. Dalam KBB ini teman-teman ya, tengok ya. Dalam KBB ya, kata siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan identitas. Menanyakan identitas atau subjek pelaku dari sebuah peristiwa. Ya, kata ini berfungsi untuk menanyakan nama. Udah jelas ini. KBB ini. Makanya aku bilang udah gila nih, udah gila. Baru aku telepon tadi mamanya, aku telepon. Ya baru, udah gila lah, aku semakin baru aku bilang. Benar narasiku di awal kan. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa harus menyebut sebuah nama atau orang ini. Kata ini berfungsi untuk menanyakan nama. Mana dia? Ini. Kata ini berfungsi untuk menanyakan nama. Ya kan, asal, pekerjaan, identitas. Nah, fungsi utama menanyakan orang atau pelaku. Ini. Menanyakan orang atau pelaku kan gitu. Aku tanya, jika memang aku nggak intervensi angan-angan dan khayalan dia, jika memang konsep penebusan dosa itu ada dalam Kristen, kepada siapa Yesus itu menebus dosa? Malah lari kemana-mana. Aku belum telepon mamanya dan tinggi dia. Tunggu teman-teman ya, kita kejar lagi dia ya. Itu nggak sekolah dulu itu rasa itu. Habis dulu kuliah di SDK, makin gila. Nah, kita cari dia teman-teman, aku nggak terima kayak gini. Giliran aku ini loh. Ntar aku cari dia. Kabur dia. Padahal udah janji kita tadi sepakat di awal kan, jangan kabur. So, cek teman-teman, live nggak dia teman-teman? Nggak nampak lagi dia di sini. Aku merasa di ruang katanya komalnya itu. Teman-teman YouTube kita tutup dulu teman-teman ya. Aku kerja selfie dulu ya pakai akun ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.